Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Korib dalam podcast apa saja. Berbicara tentang apa saja, yang penting bisa bermanfaat bagi semuanya. Teman-teman sekalian, saat ini adalah tepat pada tanggal 25 November 2023, di mana semua orang di seluruh Indonesia merayakan Hari Guru Nasional. Di mana hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dan saya sekarang ingin berbincang-bincang dengan salah satu guru di Lembaga Yayasan Bahrul Ulum Umar Hadi. Dan ini guru ini bukan hanya guru biasa tapi juga guru pramuka. Dia banyak beraktivitas di kepramukaan. Teman-teman, mari kita bincang bersama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bilang Pak Gofur masih muda ini ya. Baik, Mas Gofur. Ya, siap. Karena Anda adalah seorang guru, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Ya. Betapa besar dedikasi seorang guru dalam situasi dan kondisi yang seperti saat ini. Luar biasa. Tetap mendidik, tetap memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa. Memberikan pelayanan. Ya, kepada siswa, bukan hanya sekedar pembelajaran tapi pelayanan. Pelayanan. Mendidik juga gitu ya. Dan mungkin Anda sebelum kita bincang-bincang, saya minta untuk menyampaikan ucapan Hari Guru saat ini kepada seluruh guru di Indonesia. Saya Abdul Ghafur, guru di MA Bahrul Ulum SU, ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Tanpa guru, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Gofur. Saya melihat Mas Gofur banyak kegiatannya, mengajar, mendidik di mana-mana, dan juga bahkan aktif di kepramukaan. Berbicara tentang kepramukaan, sejauh mana ini aktivitas Mas Gofur sampai saat ini? Kalau pramuka, itu MA Bahrul Ulum, Mbak. Ada 5 binaan, 4-5 binaan. Yang pertama itu tentunya di MA Bahrul Ulum sendiri. Terus yang kedua MI Bahjatus Sibian, Lasnyur, MI Ihudiniyah kecil, SDN 1 Alas Tengah, sama MTS Miftahul Khoir. Nah, itu adalah tempat binaan. Nah, tempat binaan, tapi bukan hanya saya, tapi dengan kakak-kakak pramuka yang lain. Oke. Anggota pramuka yang sudah bisa membantu mengajar di tingkat penegak. Oh gitu sih. Sekarang gini, berbicara tentang penegak tadi, kira-kira di samping penegak itu apa saja? Saya ingin tahu tingkatan-tingkatan di kepramukaan itu, Mas Gofur. Oke, kalau di penegak itu, Pak, ada penegak bantara, yakni tingkatan dasar. Nah, setelah itu bisa dilanjut di laksana. Iya. Setelah itu bisa dilanjut di pandega. Pandega itu bisa dilanjut pas kuliah. Tapi kalau bantara laksana bisa di tingkat MA dan sederajat. Itu. Gitu. Dia ada tingkatannya. Kalau di tingkat ini di bawahnya SMA atau MA? Oh, kalau di tingkat SMA itu penggalang. SMA. Ya, di MTS. Oh, di MTS. Di MTS itu tingkat penggalang, ada ramu, rakit, terap. Nah, seperti itu. Ada tingkatannya. Sama seperti penegak bantara, laksana, dan pandega. Oke. Tapi kalau pandega bisa dilaksanakan waktu mereka melanjutkan di perguruan tinggi negeri. Kalau di tingkat SD dasar? SD dasar itu kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu siaga. Tapi 4, 5, 6 sampai MTS itu penggalang sudah, Pak, termasuk penggalang. Luar biasa. Ini banyak informasi yang kita dapat tentang kepramukaan teman-teman sekalian. Dan lanjut kita berbicara tentang giat yang sudah dilakukan oleh Mas Gofur bersama kakak-kakak yang lain. Dan bahkan awalnya itu seperti apa? Soalnya saat ini giat dari Mas Gofur bersama kakak-kakak pembina pramuka yang lain sudah
sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga yang lain ya. Seperti yang disebutkan tadi ada 5 tempat itu. Ya. Dan bagaimana sih sebenarnya awal mulanya Mas Gofur bisa terjun ke pramukaan? Kok bisa kemudian bermanfaat untuk semua sekolah yang ada terutama di Kabupaten Probolinggo ini? Ya. Kalau dulu Pak, saya berangkat dari OSIS dulu. Kalau dulu sebelum ada pramuka itu OSIS di sini. Jadi saya sering Pak dikirim kemana-mana itu dikirim sama pembina OSIS dikirim. Maksudnya dikirim gimana ya? Misalkan ada kegiatan. Diutus ya? Ada kegiatan. Bukan mengatasnamakan pramuka, tapi karena dulu gak ada pembina pramuka. Kalau gak ada kegiatan pramuka, tapi kalau ada kegiatan pramuka, udah OSIS itu yang dikirim. OSIS yang dikirim. Ya dulu dikirim ke Pak, mana itu? Lapangan tembak Python. Nah, saya dikirim sama teman-teman yang lain untuk berpartisipasi dari beberapa saka. Ada saka bahari itu tentang kelautan, Pak. Gak tahu apa-apa, gak tahu pramuka, terus langsung masuk saka. Sedangkan masuk saka itu harus menempuh bantara dulu. Dan saya tidak paham apa itu bantara. Nah, petentang-petenteng dah Pak. Saya sampai ke sana di lapangan tembak Python itu. Saya kan tidak tahu pramuka ya Pak ya. Pokok saya datang di sini karena diutus oleh pembina OSIS dulu. Nah, ikut dah gitu, ikut. Tahu kan kalau penegak, saya kan baru paham. Setelah itu pelajari saya Pak. Saya pakai perlengkapan SD. Wah. Coba bayangkan. Nah, jadi pakai perlengkapan SD. Jadi Amin, kacu atau setengah leher itu ringnya itu biasanya kan kuning. Kuning. Kalau penegak itu kuning. Nah, saya pakai yang penggalang, pakai SD atau tingkatan MI itu, yang penggalang saya pakai yang merah. Yang warna merah. Ya, diketawain sama pembina sana sama teman-teman. Ini pramukanya apa bagaimana ini seperti itu. Jadi bukan hanya itu Pak, teman-teman saya banyak yang konyol. Gimana? Bukan hanya yang ngasduk yang kolonya merah. Sama pisaunya dipakai. Pisau terus tali ya, juga dipakai. Kita menganggap itu pokoknya harus itu lengkap. Harus lengkap itu. Pakai pramuka lengkap. Oh ya udah, tak lengkap. Seperti apa sih pramuka lengkap? Oh itu kan saya pernah ikut kemah dulu waktu di MPO. Pramuka lengkap, berarti kayak itu lah. Akhirnya saya sampai sana diketawain Pak. Diketawain. Loh, Kak, jangan pakai seperti itu. Loh, kenapa? Ya bukan katanya terus dikasih ring itu ini pramuka mana? Pramuka Bahrul Ulum seperti itu. Baru ada. Ini sebenarnya tidak ada pramuka di sana Pak. Di sini saya itu sendiri OSIS. Saya ke sini modal nekat saja seperti apa kegiatan pramuka. Terus lah itu ya udah. Saya ikuti Pak karena ini arahan dari pembina OSIS, arahan dari kepala sekolah. Terjun Fur, serap ilmunya. Ya udah saya serap ilmunya. Oh begini. Langsung saya Pak belajar, pulang dari sana belajar seperti apa sih pramuka kalau di tingkat alia kok saya tidak tahu. Akhirnya saya belajar, banyak-banyak belajar Pak. Yang belajar kepada teman-teman saya, kakak-kakak saya yang luar biasa itu. Ya oke. Banyak pengalaman konyol waktu itu pertama kali diketahui. Sangat konyol. Nah sekarang seperti apa? Kegiatan mungkin sempat sudah dikirim kemana-mana dan pengalaman-pengalaman yang berharga bagi Gofur. Mungkin ada penghargaan ya. Kalau penghargaan sendiri, saya bukan siswa yang berprestasi, cuman saya itu Pak bisa mendidik peserta didik atau adik-adik itu bisa dapat piala. Ya. Kalau saya sendiri tidak bisa. Ya, memang tidak harus kita sendiri yang mendapatkan penghargaan, tetapi menjadi sangat bangga apabila adik didik kita itu mendapatkan penghargaan dan dia bisa dikirim ke tempat yang luar biasa lah. Nah, itu bisa diceritakan barangkali. Nah, kalau seperti itu banyak Pak, rintangannya itu banyak. Seperti salah satu contoh. Sebelum rintangan, prestasi adik-adik dulu yang pernah Gofur bina. Kemarin 2 tahun yang lalu, kalau dari MTS itu juara 2
di UPM Pak. Itu lintas juang. Lintas juang. Yang itu tingkat perempuan, yang perempuannya, yang perempuan MTS perempuan. Terus yang penegak itu karena saya kalau penegak itu pembinanya Pak Ato sangat luar biasa. Sudah banyak piala. Saya juga belajar kepada beliau. Pak Ato ya. Pak Ato Fadoli ST. Nah, akhirnya kalau di UPM itu juga dapat juara 1 di lintas juang tingkat perempuan. Jadi juara 1 yang MA putri dan MTS putri dapat juara 2 seperti itu Pak. Loh, 3 tahun yang dulu. Kemudian ya, lebih lagi ya. Itu juara 1 yang MA itu. Saya kan di sini pembantu pembina MA kalau di MA. Membantu Pak Ato ya. Membantu Pak Ato. Dapat juara 1. Ya, luar biasa. Terus banyak Pak. Juara umum di CW itu banyak. Bahkan ada adik-adik di Mas Gofur sama Pak Ato itu yang sekarang sudah menjadi pengurus pramuka di tingkat wilayah ya. Iya. Waktu saat menjadi mahasiswa mungkin sampai sekarang dia di Tulungagung. Oh iya, itu Kak Akbar. Akbar ya. Kak Akbar itu sampai jadi bukan hanya pengurus pramuka Pak, tapi Gus juga. Iya iya. Ya Gus. Jadi kalau saya anggap Gus gitu ya. Karena apa? Beliau itu mengabdikan dirinya di pondok pesantren modern yang ada pramukanya. Sekarang kemudian dia jadi pengurus di provinsi. Ya. Diminta, padahal pengalamannya dia nggak seberapa. Tapi luar biasa seperti itu. Ada sekarang juga anak kita itu yang sukses di luar juga, dia anak pramuka juga. Kalau tidak salah itu sekarang sering tampil di TV menjadi model. Itu Kak Budi, itu Kak Budi. Kak Budi itu di TV Imadu, Tulungagung, Blitar, Kediri itu Pak. Memang pokoknya dulu yang saya tahu Kak Budi atau Dek Budi itu ya. Kalau disuruh ke depan merah mukanya, sering pingsan, kesurupan, tapi semenjak ditempa di pramuka oleh Bapak Ato Fadoli ST, ditempa ada kegiatan ini didiklat seperti ini, didiklat, ditempa, dibina. Nah, akhirnya Kak Budi itu pede banget Pak. Bahkan bisa menjadi kepedeannya itu bisa membuat rezeki mengalir kepadanya. Mengalir dan banyak prestasi. Saat ini dia masih kuliah tapi luar biasa. Luar biasa, Pak. Sering menjadi host MC di televisi. Luar biasa. Itu adalah merupakan hasil dari tempaan kakak-kakak itu di pramuka. Iya, pramuka. Bahkan pramukanya hanya ada di di sini ya swasta. MTS Savia dan MA Bahrul Ulum. Dan ini semuanya swasta tapi rasa luar biasa. Luar biasa. Dan teman-teman sekalian, kita tidak bisa meremehkan sebuah lembaga pendidikan, sebuah didikan, sebuah pembelajaran yang mungkin walaupun hanya di desa ya, tetapi bukan melihat bagus tidaknya sebuah lembaga, tetapi bagaimana anak itu ditempa menjadi orang yang luar biasa. Banyak sekali cerita-cerita yang tentu bisa ada episode-episode berikutnya. Kak Gofur, saya panggil kakak karena pramuka. Kalau tadi Mas, karena tak tahu seperti apa pramuka, ya. Tapi sekarang Kak Gofur yang menjadi bagian dari pembina, diantaranya juga ada pembina di atasnya yaitu Pak Ato yang luar biasa memberikan pendampingan kepada siswa-siswa sehingga menjadi siswa yang berprestasi, kuat. Nah, berbicara tentang kuat, apa sih sebenarnya rahasia di pramuka itu sehingga mereka itu menjadi tangguh, kuat, kemudian disiplin. Nah, itu apa? Oh, gitu ya, Pak ya. Sebenarnya ini enggak apa-apa bocorannya, Pak ya. Dulu semenjak dapat juara 1, juara umum tingkat kabupaten. Nah, ini saya tidak menyebutkan merek, cuman SMK, SMA yang ada di Probolinggo sekitar ini datang ke Bahrul Ulum, kayak pradananya, ketua pramukanya itu datang ingin melihat seperti apa kegiatan atau latihan Bahrul Ulum, kok bisa ini orang baru datang berlaga kok bisa mendapat juara 1, juara umum, kenapa kok bisa? Ini orang baru lah. Akhirnya datang ke sini, Pak.
Kaget. Heeh. Kaget kenapa? Di sini masih banyak pohon apa namanya ya? Pohon mangga. Pohon mangga. Nah, Heeh. kagetnya apa? Loh, kok seperti ini latihannya? Latihannya itu cuma yang pertama, Pak. Rujak, main bola, keje. Nah, seperti itu. Kaget. Loh, latihan seperti ini kok bisa Menjadi juara. menjadi Di juara. setiap laga-laga pramuka di Kabupaten Ya. Probolinggo. Oke. Kalau resepnya yang pertama di Bahrul Ulum itu memang dikhususkan untuk lomba, Pak. Bahrul Ulum MTS Syafi'i itu khusus lomba. Kalau nggak gitu, kalau misalkan langsung di strap ya, anak-anak itu di stop latihan, kegiatan ini, merotol, Pak. Iya, iya. Yang penting kita banyak dulu anggota. Terus kalau ada kegiatan seperti lomba-lomba, baru Pak Atok dan saya itu sudah mulai latihan pramuka secara intensif. Oke. Oke, itu memang sudah menjadi kebiasaan sebuah organisasi mesti kalau ada lomba. Tapi begini, disiplin itu kan bagi adik-adik kita itu luar biasa. Ya. Jadi disiplin, tepat waktu, tidak seperti di luaran. Oh Nah, ya. itu tembakannya seperti apa? Oh, Berbicara tembakannya. tentang disiplin ini. Yang pertama, Pak, itu pembiasaan, internalisasi, Iya. pembiasaan dari hal-hal kecil. Kalau ketemu teman, nyapa, salam pramuka seperti ini, Pak. Ini. Nah, Salam pramuka. ya biar hangat. Oke, Nah, oke. dari Itu dibiasakan. dibiasakan kalau Ya. ketemu, dibiasakan. Cuman kalau waktunya kan ini latihannya jam 2, Sabtu jam 2. Nah, jam 3 itu pembiasaan sholat asar berjamaah. Iya, iya, Jadi ngampar lama ada Pak di sini. Oke, Ya, jadi yang gantian yang jadi imam. Penegak itu gantian. Kadang ada MTS bisa MTS yang jadi Oke. imam. Terus yang penegak memberi contoh yang baik kepada yang MTS karena di sini satu atap. Ada MA, ada MTS, ada MI. Iya. Jadi yang MA memberikan contoh yang terbaik, yang MTS juga memberikan contoh yang terbaik kepada MI. Nah, itu salah satu resep dari Pak Atok dan saya. Untuk meningkatkan disiplin, Kedisiplinan, memberikan teladan ya. Ya, Berikan teladan dan itu selalu dilakukan. Oke. Kak Gafur ya. sebagai pembina pramuka yang ada di Yayasan Bahrul Ulum Marhadi ini di lembaga MI, MTS dan MA dan sekarang menjadi pembina bukan hanya di lembaga ini tetapi banyak sekali. Terima kasih, kita akan akhiri perbincangan kita. Banyak hal yang kita dapat teman-teman sekalian bahwa sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan tidak dapat dengan cara instan, tetapi harus melalui proses tempaan yang luar biasa. Disiplin dengan tauladan yang tinggi oleh pembina, oleh guru-guru kita adalah menjadi sangat penting untuk membuat anak didik kita menjadi berprestasi. Itu di Hari Guru 25 November 2023 ini, saya Cak Korip dalam podcast Apa Saja. Bincang apa saja yang penting bermanfaat. Kak Gafur, terima kasih. Siap. Telah meluangkan waktu bersama saya. Ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.